Shalom adik-adik. Hari ini saya mendapatkan tugas dari Detektif CK7 untuk menyelesaikan satu kasus di area pantai ini. Nah, makanya saya melakukan penyamaran. Gimana adik-adik penampilan saya? Sudah oke kan? Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam area pantai. Eits, adik-adik, ternyata ada peraturan yang harus ditaati sebelum masuk ke dalam area pantai. Yuk kita baca peraturannya bersama-sama. Peraturan pertama, harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Nah, saya sudah mandi, juga sudah berpakaian yang rapi kan? Peraturan kedua, tidak boleh membawa makanan ataupun mainan selama di dalam area pantai. Nah, adik-adik, saya nggak bawa apa-apa. Peraturan ketiga, siapkan hati dan ikuti instruksi yang ada. Nah, saya sudah sangat siap dan saya juga akan taat dengan instruksi yang ada. Nah, adik-adik, sebelum saya masuk ke dalam area pantai, yuk kita sama-sama berdoa supaya saya bisa menyelidiki dan menyelesaikan kasus ini dengan baik. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan, untuk perlindungan dan pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh datang kembali beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepada Engkau. Kami mau memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian kami boleh menyenangkan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mau memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, mari kita semangat memuji Tuhan. Karena kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang terindah. Lebih indah dari
jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, mari sembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami mengasihi. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, dan berikan kami hati yang mau menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau hafalan dulu ya. Yuk adik-adik bangkit berdiri, ikuti kakak pelan-pelan ya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Gampang kan adik-adik? Yuk kita ulang sekali lagi ya. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Satu kali lagi lebih semangat dan ikuti gerakannya ya adik-adik. 1, 2, 3. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yeay! Adik-adik pasti sudah bisa ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Aku hari ini harus menyelesaikan sebuah misi yang sangat besar, di mana aku harus menyelesaikan penyelidikan tentang Simon Petrus. Sepertinya tempatnya di sana. Aku ke sana ah. Wah, sepertinya benar di situ Danau Tiberias, tempat di mana waktu itu Simon Petrus menjala ikan. Wah, di situ ada rumah penduduk. Baiknya aku pergi ke sana ah. Kali saja penduduk sana tahu tentang Simon Petrus. Aduh, panas banget sih. Aduh jualananku. Permisi, Bu. Kamu siapa ya? Saya detektif, Bu. Detektif. Iya, Bu. Jadi saya datang ke sini, saya mau mencari tahu tentang Simon Petrus. Ibu kenal nggak ya? Simon Petrus. Oh, Simon Petrus yang nelayan itu. Iya, betul, Bu. Oh, saya tahu tuh ya, muridnya Yesus ya. Iya, betul banget. Oh iya, saya kenal tuh. Kira-kira Ibu boleh ceritain nggak Bu tentang Simon Petrus itu siapa sih? Boleh. Bentar, sini saya ceritain. Bentar, ayo. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, aku mau cerita nih sekarang tentang Simon Petrus. Dari awal ya. Jadi rencananya waktu itu para murid mau menangkap ikan. Tapi bukan berarti mereka melupakan komitmen mereka pada Kristus. Mereka tuh tahu kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Tapi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, aku inget tuh waktu itu murid-murid lagi nangkap ikan. Lalu sampai malam pun mereka nggak dapat satu ikan pun. Sampai hari menjelang siang, aku lihat Yesus berdiri di tepi danau. Tapi anehnya tidak ada murid yang mengenali dia. Lalu Yesus mengarahkan mereka. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kau akan peroleh. Nah, mereka mendengarkan apa kata Yesus. Lalu mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan. Dan mereka tidak kuat mengangkat jala mereka karena banyaknya ikan yang mereka peroleh. Yohanes sadar siapa yang memberikan keberhasilan itu kepada mereka. Lalu Yohanes teringat dengan peristiwa di Lukas 5 ayat 1-11. Nah, tidak heran Yohanes tahu siapa itu Tuhan, karena Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Lalu aku juga mengingat Yesus memberikan perhatian pada murid-muridnya dengan melayani mereka, menyediakan makanan pagi untuk mereka. Lalu setelah itu Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan. Nah, aku teringat dengan peristiwa kubur kosong. Waktu itu Petrus tahu kok kalau guru dan Tuhannya itu sudah bangkit. Tapi ingatannya terhadap penyangkalan terhadap Yesus bahkan sampai 3 kali membuat Petrus merasa bersalah. Lalu mungkin saja itu sebabnya Petrus mengajak teman-temannya untuk memancing tanpa motif yang jelas. Nah, aku juga teringat setelah itu Tuhan Yesus menyiapkan sarapan untuk para muridnya. Tuhan Yesus melakukan pelayanan khusus untuk Simon Petrus, yaitu pelayanan pemulihan. Percakapan yang dilakukan Yesus dengan Simon Petrus bukan percakapan biasa, tapi percakapan yang sangat mendalam. Pertanyaan yang dipertanyakan Tuhan Yesus sampai 3 kali tidak hanya menyadarkan Simon Petrus bahwa ia telah menyangkal Yesus, tapi juga menuntun Simon Petrus kalau ia sebenarnya tidak setia dan juga mengasihi Tuhan hanya berdasarkan kekuatannya sendiri. Kasih ilahi yang ada pada Tuhan Yesus adalah kasih yang Tuhan Yesus mau pada Simon Petrus, dan juga hanya dapat Simon Petrus miliki dengan bergantung penuh pada Tuhan. Selain bertanya, Tuhan Yesus juga meresponi 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Matius dan Lukas mencatat, saat itu Simon Petrus setelah sadar bahwa ia telah menyangkal Yesus, ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saat itu Simon Petrus merasa sangat sedih, merasa tidak layak dan tidak berguna. Tapi Tuhan Yesus pada saat itu juga memulihkan Simon Petrus. Ia tidak hanya memulihkan, tapi juga membongkar akar masalah, memperbarui
dan juga membimbing Simon Petrus menuju rencana Allah yang sempurna. Pada saat itu juga Simon Petrus dilayakkan untuk memimpin kembali, tapi bukan berdasarkan kekuatannya sendiri. Sebab yang dipimpinnya ini adalah milik gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita semua. Nah, demikianlah peristiwa penampakan Yesus pada ketujuh muridnya di Danau Tiberias. Nah, sekarang ada 3 poin penting yang bisa diambil dari kisah hari ini. Adik-adik catat ya. Yang pertama, pertanyaan yang sama sampai 3 kali dilontarkan oleh Tuhan Yesus tidak hanya menyakitkan tapi juga membuat malu Simon Petrus. Tapi ini adalah obat pahit yang harus diminum Simon Petrus. Pertobatan dan pemulihan terjadi saat seseorang sadar akan kekejian perbuatan dosanya. Yang kedua, Yesus menunjukkan bahwa kasih yang dimiliki Simon Petrus tidak boleh berdasarkan kehendak atau di mulut saja, tapi juga harus dari hati. Nah, pertanyaan yang diberikan Yesus pada Simon Petrus juga untuk kita semua orang percaya. Kita harus memiliki hati dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Lalu setelah itu Simon Petrus dipulihkan, murid-murid dipulihkan, murid-murid dipersiapkan untuk masuk ke ladang pelayanan dengan penekanan bahwa kasih adalah syarat dari pelayanan. Nah, adik-adik, yuk semuanya kita sama-sama datang pada Tuhan Yesus, mengaku dosa dan segala kesalahan atau perbuatan kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Lalu kita membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Setelah melakukan 2 hal tersebut, adik-adik bisa melayani Tuhan dengan penuh kasih, sebab Tuhan Yesus sendiri itu adalah kasih. Yuk adik-adik kita tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh hari ini belajar bersama-sama tentang apa itu pemulihan dan pertobatan. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang setia dan kasih seperti Engkau ya Bapa. Tuhan, sekarang kami mau membangun hubungan yang lebih dalam lagi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami selalu ya Bapa. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, kakak yakin kalian pasti sudah menonton dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang waktunya kita Bible Quiz. Untuk kelompok pertama, yaitu kelas toddler Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kecil, yaitu adik-adik dari playgroup sampai dengan kelas 1. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Jojo. Pertanyaan nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah A. Mengasihi Yesus dengan segenap jiwa. B. Mengasihi Yesus dengan segenap hati. Benar jawabannya itu B. Mengasihi Yesus dengan segenap hati. Pertanyaan nomor 2. Cerita firman Tuhan hari ini adalah di mana Yesus menampakkan diri. A. Pantai Danau Tiberias. B. Pantai Danau Galilea. Benar jawabannya adalah A. Pantai Danau Tiberias. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan Simon Petrus dan murid-murid lainnya di Danau Tiberias saat itu? A. Memberitakan Injil. B. Menangkap ikan. Benar jawabannya adalah B. Menangkap ikan. Wah, adik-adik hebat, pasti tadi sudah menjawab dengan benar ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2, yaitu adik-adik dari SM besar dari kelas 2 sampai kelas 6.
Pertanyaan nomor 1. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab A. Yohanes 20, B. Yohanes 21, C. Yohanes 22. Benar, jawabannya adalah B. Yohanes 21. Pertanyaan nomor 2. Apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan Yesus kepada siapa? A. Andreas, B. Yohanes, C. Simon Petrus. Jawaban yang benar adalah C. Simon Petrus. Pertanyaan nomor 3. Tugas apa yang diberikan Yesus kepada Petrus? A. Gembalakanlah domba-dombaku. B. Menyembuhkan orang sakit. C. Menjadi penjala ikan. Ya, jawaban yang benar adalah A. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kakak masih punya 2 pertanyaan lagi. Yang tadi masih salah, dicoba lagi ya. Pertanyaan nomor 4. Apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia melihat mereka? A. Tebarkan jala di sebelah kiri perahu. B. Tebarkan jala di sebelah kanan perahu. C. Tebarkan pancing di sebelah kanan perahu. Ya, jawaban yang benar adalah B. Tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Pertanyaan nomor 5. Pelajaran dari firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan ingin kita A. Melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus. B. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. C. Menangkap ikan di sebelah kanan perahu. Ya, jawaban yang benar adalah B. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Wah, adik-adik di kelompok 2 hebat, pasti udah bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya. Demikianlah Bible Quiz kita minggu ini. Kakak harap minggu depan adik-adik mendengarkan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh supaya bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Tuhan Yesus berkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini. Semua berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia agar terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami percaya Engkau melawat bangsa kami agar terjadi penuaian jiwa yang terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden beserta jajaran pemerintahan, agar diberi hikmat dan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk Gembala Sidang, Opa Niko, dan Gembala CK7, Opa Yanto, agar diberi hikmat dan kesehatan dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, sekarang kita mau berdoa untuk para tim medis. Tolonglah Tuhan, berikanlah kesehatan kepada mereka supaya bisa menyembuhkan pasien-pasien yang mempunyai penyakit. Kami juga berdoa untuk para teman-teman yang sedang sakit. Tolong Tuhan, berikanlah kesembuhan dari penyakit-penyakitnya supaya bisa melakukan aktivitas bersekolah, beribadah, maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semua, kini waktunya kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan kita. Angkat tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. God bless.